Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rusni dengan NIM 22090350063 kelas I, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas terkait salah satu materi dari mata kuliah teori pengambilan keputusan, di mana di sini saya akan membahas terkait teori pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Biasanya, para manajer selalu memperhatikan perkembangan kondisi yang terjadi di sekeliling lingkungan bisnisnya, baik itu kondisi internal maupun eksternal. Nah, perubahan kondisi internal dan eksternal ini menjadi bahan catatan yang harus didiskusikan karena menjadi salah satu faktor yang membantu baik atau bijaksananya sebuah keputusan yang dihasilkan adalah karena keputusan tersebut dihasilkan atas dasar memperhitungkan kondisi-kondisi yang ada. Nah, dalam pembahasan kali ini kita secara khusus akan membahas tentang pengambilan keputusan di berbagai kondisi. Nah, yang pertama, apa sih definisi dari kondisi itu? Nah, kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Nah, latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan, perubahan kondisi A ke B. Kemudian ini dapat juga disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan kondisi yang ada. Dan yang kedua, ada dua kondisi dalam pengambilan keputusan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, dan yang kedua adalah pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, kita bahas tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti terlebih dahulu. Dalam kondisi pasti proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa adanya banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan program linear atau aljabar linear. Nah, linear programming ini terdiri dari dua unsur penting, yaitu fungsi objektif dan pembatas keduanya adalah linear. Nah, kemudian yang kedua, analisis jaringan kerja. Nah, secara Critical Path Method atau CPM dan Project Evaluation and Review Technique atau PERT. Nah, menurut Azhar Kasim, PERT dan CPM ini telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Nah, situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Nah, karena itu, membangun perangkat suatu sistem informasi manajemen yang kredibel merupakan suatu keharusan pada saat ini. Jika tidak, suatu organisasi akan tertinggal, terutama jika ia berkompetisi secara aktif di pasar bebas. Nah, karena dengan informasi tersebut, kita dapat memakai sebagai pendukung dalam pembuatan atau pengambilan keputusan. Dan adapun pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri adalah suatu perangkat manajemen yang digunakan untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam menerima, mengolah,
dan mengelola perusahaan secara baik dan sistematis dengan tujuan untuk mendukung penciptaan kinerja perusahaan. Nah, penggunaan teknologi yang modern dengan segala perolehan informasi yang akan diterima saat sangat mendukung bagi peningkatan kinerja pihak manajemen perusahaan. Nah, bagi pihak manajemen informasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi yang bersumber dari pihak internal, yaitu yang berasal dari lingkungan dalam organisasi ya. Kemudian yang kedua, informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Nah, sumber informasi eksternal ini berasal dari lingkungan luar organisasi yang selama ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya, informasi eksternal tersebut diolah dan menjadi informasi pendukung dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul, seperti dipergunakannya metode Laplace, itu proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Yang kedua adalah metode Maximex, yaitu proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimis dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Nah, yang ketiga adalah metode Maximin, itu proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Dan yang keempat adalah metode Regret, yaitu proses pengambilan keputusan yang didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingannya. Kemudian yang terakhir adalah metode realisme, yaitu proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximex dan metode Maximin. Nah, itu dia pembahasan kita terkait dengan teori pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.